Kita sering banget ya mikir kalau pernikahan yang kuat itu isinya dua orang yang sempurna. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Pernikahan yang hebat itu soal dua orang yang nggak sempurna, tapi mereka berkomitmen untuk tumbuh bareng-bareng. Nah, mari kita coba dalami ide ini. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Seringkali bukan cinta yang hilang loh, tapi pertumbuhan bersamanya yang berhenti di tengah jalan. Dan ini adalah masalah mendasar yang kadang kita nggak sadari. Terus apa sih sebenarnya pertumbuhan bersama itu? Gampangnya gini, ini tuh bukan tujuan akhir yang bisa dicapai terus selesai. Bukan, ini adalah sebuah proses aktif, pilihan sadar yang kita buat setiap hari untuk sengaja membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar status di KTP. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari kerangka ini. Uniknya, sumber materi kita ini menjelaskannya lewat akronim HUSBAND. Tapi, jangan salah sangka dulu ya. Meskipun ini ditujukan untuk para suami, coba deh kita lihat ini sebagai prinsip universal yang bisa dipakai siapa aja untuk membangun fondasi hubungan yang kokoh. Yang pertama, H untuk humility atau kerendahan hati. Konsepnya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Coba bayangin deh, ego itu kan kayak tembok yang tinggi. Kalau kita berani nurunin tembok itu, baru deh ada ruang buat cinta dan pengertian bisa masuk dan tumbuh subur. Ini soal memprioritaskan kita di atas aku. Dan dari kerendahan hati, lahirlah pilar yang kedua, understanding atau pengertian. Ini penting banget, soalnya ada perbedaan besar loh antara sekedar mendengar sama benar-benar memahami. Mendengar itu cuma pakai telinga, tapi memahami itu pakai empati. Ini adalah komitmen buat mencoba melihat dunia dari kacamata pasangan kita. Nah, kalau kita udah mulai memahami, secara alami kita bakal jadi pendukung nomor satunya kan? Menjadi sumber dukungan itu artinya kita jadi tempat paling aman buat dia. Bukan cuma soal bantuan fisik ya, tapi jadi orang yang paling percaya sama mimpi-mimpinya, bahkan di saat dia sendiri ragu. Oke, yang satu ini mungkin kedengarannya agak aneh. Cinta kok pakai batasan? Justru disitulah letak cinta yang sehat. Tahu kapan harus berhenti berdebat, kapan harus kasih ruang, dan gimana cara ngelola emosi kita sendiri, itulah cara kita menciptakan rasa aman dan saling menghargai. Di dalam batasan yang aman itulah, kasih sayang bisa mekar. Dan seringnya nih, yang paling bermakna itu bukan hal-hal besar yang heboh, tapi justru sentuhan-sentuhan kecil yang konsisten. Pelukan tanpa alasan, ucapan terima kasih yang tulus, perhatian-perhatian kecil setiap hari, itulah yang membangun keintiman sejati. Jadi kuncinya adalah proaktif. Jangan nunggu sampai hubungan rasa hambar atau ada masalah besar baru bertindak. Anggap aja hubungan itu kayak taman. Perlu dirawat, disiram, dan dipupuk setiap hari biar tetap subur, bukan dibiarin sampai kering kerontang. Dan yang terakhir, semua itu diikat oleh dependability atau keandalan. Ini adalah fondasi dari kepercayaan. Menjadi sosok yang stabil, yang kata-katanya bisa dipegang, yang kehadirannya bikin tenang, itu menciptakan rasa aman yang gak ternilai harganya. Oke, sekarang kita lanjut ke kerangka kedua yang dirangkum dalam akronim WIFE. Sekali lagi ya, anggap ini sebagai pilar-pilar fundamental yang bisa dipegang oleh siapapun untuk menyeimbangkan dan menguatkan hubungan. Wisdom atau kebijaksanaan itu punya kekuatan super loh, kekuatan untuk mengatur suhu emosional di dalam rumah. Dengan ketenangan dan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, seseorang bisa menciptakan suasana yang damai, bahkan di tengah-tengah badai sekalipun. Ini level dukungan yang lebih dalam lagi. Bukan cuma tentang apa yang kita lakukan secara fisik, tapi tentang kekuatan emosional dan spiritual yang kita berikan. Ini adalah fondasi tak terlihat yang bisa menguatkan pasangan kita dari dalam. Di sini ada pembeda yang penting. Kesetiaan itu bukan sekedar tindakan fisik. Ini adalah komitmen yang jauh lebih dalam, di level hati dan pikiran. Menjaga niat dan fokus emosional kita hanya untuk pasangan. Jangan pernah remehkan kekuatan kata-kata. Dorongan semangat itu bisa jadi bahan bakar yang paling ampuh buat seseorang. Kata-kata kita punya kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan, dan memilih untuk membangun adalah investasi terbaik dalam sebuah hubungan. Nah, kutipan ini pas banget jadi jembatan. Ini yang mengubah segalanya. Fokusnya bukan lagi soal menang kalah dalam argumen, tapi soal siapa yang mau sama-sama belajar dan jadi lebih baik. Fokusnya bergeser dari konflik ke kolaborasi. Jadi sekarang kita coba satukan kedua kerangka tadi. Ini bukan dua set aturan yang terpisah loh, tapi ini adalah prinsip-prinsip yang saling melengkapi untuk satu tujuan yang sama, membangun sebuah kehidupan bersama.
Ini pertanyaan kuncinya kan, gimana caranya semua komitmen dan fondasi ini bisa bekerja bareng dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawabannya ada pada satu pergeseran pola pikir yang fundamental. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Kita sering banget kejebak sama mitos pernikahan sempurna yang tanpa masalah. Itu mustahil. Realitanya adalah tentang membangun hubungan yang tangguh, yang justru makin kuat waktu diuji. Karena setiap kesulitan itu bukan akhir dunia, tapi kesempatan untuk belajar dan tumbuh bareng. Pada akhirnya inilah rangkumannya. Cinta itu bukan perasaan pasif yang datang dan pergi. Cinta itu kata kerja. Sebuah praktik aktif yang dibangun dari semua elemen yang kita bahas tadi. Kerendahan hati, dukungan, pengertian, dan semangat. Dan inilah hasil akhirnya. Saat pertumbuhan jadi tujuan bersama, yang kalian bangun itu jauh melampaui sekedar ikatan pernikahan. Kalian sedang membangun sebuah kehidupan lengkap dengan ceritanya, mimpinya, dan warisannya. Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Nggak usah perubahan yang drastis. Pertumbuhan itu seringnya dimulai dari satu langkah kecil. Jadi apa satu hal kecil yang bisa Anda pilih untuk lakukan hari ini juga demi pertumbuhan bersama dalam hubungan Anda?